Malam itu, Tok Dalang menemukan Upin di tempat di mana orang tuanya dimakamkan. Wajahnya terkoyak. Mereka datang. Balik lagi di Barsilis Channel. Halo guys, balik lagi di Barsilizon Channel bersama saya Dinski dan Saya Aldo. bukan Barsilizon namanya kalau kita enggak ngebahas sesuatu yang creepy, yang Horor-horor. yang tentunya membuat bulu kuduk kita merinding. Nah, by the way, di video kali ini kita akan ngebahas lagi tentang Upin Ipin. Kalau kalian penonton setia Barsilizon pasti udah nonton video Upin Ipin kita yang sebelumnya ya. Yang di situ kita membahas tentang beberapa fakta-fakta Upin Ipin serta kenapa sih kok Upin Ipin itu enggak memiliki orang tua. Sangat jelas sekali karena kreator dari Upin Ipin ini sendiri lupa membuat karakter orang tua Upin Ipin dan diceritakan udah meninggal. Tapi kalaupun diceritakan ada episode mengenai orang tua Upin Ipin yang meninggal, itu akan sangat dark sekali. Rasa-rasanya kok janggal ya. Iya, miris juga. Ya, tanpa dikasih tahu pun pasti penonton udah pada mikir ya, udah mikir sendiri. Oh, orang tua Upin Ipin gak ada, pasti udah meninggal. Nah, jadi karena ini channel yang creepy, yang spooky, di sini kita akan ngebahas creepypastanya Upin Ipin. Kita akan ngomongin tentang lost episode-nya Upin Ipin. Di sini ada 2 lost episode ya. Cerita-cerita lost episode kali ini sangat-sangat dark, kelam, tragis dan juga mengerikan. Ya, namanya aja juga creepypasta. Ini cuma creepypasta aja, cuma cerita-cerita seram aja, jadi nggak asli ya. Nanti kalian kira ini asli lagi. Nggak, ini cuma creepypasta. Bagi kamu yang belum tahu creepypasta, go Google it. Punya Mbah Google kan? Langsung aja, nggak usah lama-lama lagi. Eits, bagi kamu yang nggak berani menonton video ini sendirian, jangan dipaksakan untuk menontonnya, karena kalian bisa saja Ngompol di celana. Siapa sih yang nggak kenal Upin Ipin? Kartun yang satu ini sangat populer di Malaysia dan juga Indonesia. Yang kita tahu, Upin Ipin ini merupakan buatannya negara Malaysia dari perusahaan atau rumah produksi yang namanya Las Kopach. Mohon maaf kalau salah, koreksi aja di bawah. Nah, di kartun Upin Ipin ini menceritakan tentang edukasi yang banyak memberikan pesan moral untuk anak-anak. Bahkan kartun ini nggak hanya digemari anak-anak aja, tetapi remaja, orang dewasa, bahkan orang tua pun masih ada yang suka nonton Upin Ipin. Ini dia lost episode-nya Upin Ipin. Creepypasta atau lost episode Upin Ipin yang pertama ini kita temukan di situs Wattpad atau Wattpad ya pokoknya gitulah, sesuaikan lidah aja. Dan cerita ini dibuat atau ditulis oleh yang namanya, ini kayaknya bukan nama asli ya, namanya adalah Kook Yin, Kookyin, Kook Yin. Ini hanyalah cerita seram yang menggunakan nama artis Korea. Happy reading, thank you @yunha 0504. True story behind Upin dan Ipin, lost episode creepypasta. Durasi. Di dalam creepypasta ini diceritakan kalau Upin dan Ipin sendiri merupakan khayalannya Kak Ros. Tapi kita tahu Kak Ros ini emang mempunyai adik kembar yang bernama Upin dan Ipin. Usut punya usut, si Upin dan Ipin ini juga ikut meninggal bersama ayah dan ibunya dalam suatu kecelakaan mobil yang aneh, tragis. Saat itu Upin dan Ipin ini masih bayi. Setelah kejadian naas tersebut, Kak Ros mengalami cedera otak dan juga trauma atas kejadian tragis tersebut. Kayak mentalnya kena ya, nggak terima gitu loh. Kesedihan nggak sampai di situ aja. Kemudian si Kak Ros ini ditinggal pergi oleh opah, yang mana si opah ini meninggalnya karena sebuah penyakit, dan meninggalnya itu nggak lama-lama setelah kejadian naas itu tadi. Tapi ya mungkin karena udah tua ya, jadi sakit tua gitu. Setelah kepergiannya si opah, Kak Ros ini ditinggalkan sendirian di rumahnya opah. Dan karena itulah, karena shock ya, sedihnya udah nggak kebayang. Orang-orang yang disayangi nggak ada. Itu langsung Kak Ros ini jadi halu, jadi berimajinasi. Soalnya kesepian ya. Iya, pokoknya semuanya jadi langsung bles gitu loh. Diceritakan kalau Kak Ros ini udah mulai halu, seolah-olah dia itu kayak apa ya, menggambarkan atau memikirkan orang-orang yang di sudut pandang dia itu mereka nyata. Oh, kayak
beneran ada gitu loh. Ada itu. Tapi kalau di sudut pandang orang lain, misal kita lihat Kak Ros, kita ya lihatnya kayak maaf gila gitu. Dan orang-orang yang masuk dalam gambaran halusinasinya Kak Ros itu adalah Bang Saleh, Tok Dalang, Upin Ipin beserta teman-temannya, dan masih banyak yang lainnya lagi. Dan itu untuk mengatasi kesepiannya. Oh berarti ya bisa dibilang kayak cerita yang sekarang itu Kak Ros lagi halu gitu, lagi berhalusinasi. Itu semua nggak nyata. Creepy ya? Creepy banget. Tapi ingat, ini cuma creepypasta aja, cuma cerita-cerita fiksi ya, jangan dianggap serius. Kita baru mau mulai ke creepypasta yang kedua, last episode yang kedua, dan kalian dengar ada suara rintik-rintik hujan. Aduh, sangat-sangat menambah suasana ya, maksudnya. Dan cerita last episode yang kedua ini sangat creepy ya, berhubungan dengan yang ngeri-ngeri pokoknya. Pas ya hujan-hujan. Tapi mohon maaf guys kalau kalian keberbekan keberisikan, bising suara hujan, pertengahan kemarau tiba-tiba hujan deras, udah 3 hari loh. Janggal gitu. Yang kedua judulnya adalah The Spirit of Upin. Di sini dikatakan cerita ini merupakan kisah yang menginspirasi serial kartun Upin dan Ipin yang kita tonton saat ini. But again, it's just a creepypasta. Usut punya usut, pada tahun 1756 ada sepasang suami istri di kampung Durian Runtuh. Namanya adalah Yusuf dan Rohmah. Nah jadi si Yusuf dan Rohmah ini baru menikah beberapa bulan. Keduanya ini udah menginginkan bayi berkali-kali dan berusaha agar mereka memiliki momongan. Tetapi semua itu gagal karena usahanya itu udah sia-sia. Mereka ingin momongan tapi gagal terus. Akhirnya mereka, Yusuf dan Rohmah, membuat perjanjian dengan penyihir. Wah, musyrik ini, dosa besar yang gak diampuni. Dan penyihir ini tinggal di suatu hutan yang sangat gelap. Dan udah pasti si Rohmah dan Yusuf ini menginginkan bantuan dari penyihir itu, tentunya agar mereka dikaruniai anak. Akhirnya si penyihir itu menyetujui, tapi dengan syarat si Yusuf dan Rohmah harus membayar. Setelahnya penyihir itu mengeluarkan sebuah keris dan memasukkannya ke dalam sebuah mangkuk air yang mendidih. Dandang yang seraya itu juga sang penyihir menggumamkan atau membaca mantra-mantra ke arah Rohmah. Widih, semakin deras guys. Angin-angin lagi. Tiba-tiba semuanya menjadi hitam. Yusuf dan Rohmah pingsan. Keesokan paginya mereka terbangun di hutan. Dan setelah mereka siuman, mereka memutuskan untuk pulang. Saat mereka udah tiba di rumah, si Rohmah ini akhirnya merasa mual. Nggak tinggal diam, si Yusuf langsung bergegas membawa istrinya ke klinik terdekat. Perawat di klinik tersebut menyatakan bahwa Rohmah ini hamil dan diprediksikan akan memiliki anak perempuan. Ya namanya juga orang tua yang mendambakan momongan sejak lama, pastilah mereka happy ya, sangat bahagia. 9 bulan kemudian, Rohmah akan melahirkan seorang bayi. Saat bayi tersebut lahir, keheningan tiba-tiba mengelilingi ruangan itu. Ruangan tempat si Rohmah dirawat. Enggak ada suara tangisan apapun. Harusnya kan ya bayi cengar harusnya nangis, kok ini enggak. Tapi enggak apalah, mereka tetap bersyukur karena bayi itu lahir dengan selamat. Akhirnya si Yusuf dan Rohmah memberi nama bayi itu dengan nama Rose. Ini emang Kak Rose kan? Usut punya usut, Rose ini adalah anak yang cerdas. Meskipun ia nggak ingin bergaul dengan anak seusianya, namun si Rose ini tetaplah anak yang hiperaktif, pecicilan. Dia sering berenang di sungai dan bermain sepeda selayaknya anak-anak. 5 tahun kemudian, si Rohmah ini hamil lagi. Hamil anak kembar. Kali ini semuanya menjadi lebih aneh lagi. Rohmah mulai berhalusinasi. Dia juga mengaku kerap kali melihat entitas, bayangan, setiap kali dia sedang bercermin. Ketika si kembar lahir, Yusuf, sang ayah, menamai bayi kembar itu dengan nama Upin Ipin. Upin ini ternyata adalah orang yang sangat jahat, nakal, atau bisa dibilang kalau di sini disebutkan dia adalah psycho. Biasanya dia akan memarahi semua orang, tiba-tiba ngamuk, atau bahkan akan menyakiti siapapun dengan garan, gitu pokoknya. Berbanding terbalik dengan Ipin, si Ipin ini ternyata anaknya pemalu,
pendiam. Ia biasanya menghindari orang-orang termasuk orang tuanya sendiri. Fobia sosial ya. Suatu hari, Yusuf dan Rosmah pergi ke toko untuk membeli bahan makanan. Tapi sesuatu yang buruk terjadi. Dalam perjalanan mereka dihadang perampok dan di tempat. Ros dan Ipin sangat terkejut, shock. Di sisi lain bahkan si Upin ini kayak bodo amatan ya, cuma dibiarkan aja di tok-toknya ya. Kayak seolah-olah nggak terjadi apa-apa. Orang dia dasarnya begitu kan. Sejak saat mereka ditinggalkan oleh kedua orang tuanya, Tok Dalanglah yang merawat mereka bertiga. Usut punya usut, Ipin masih nggak bisa melupakan kepergian orang tua mereka. Dia terus menangis sepanjang hari, sepanjang malam. Every day, every night, in my dream, I see you, I feel you. Melihat itu semua, Upin jadi geram dan bosan. Berisik. Pada suatu saat, Upin pergi ke dapur dan mengambil sesuatu yang ajang. Dia mengengkek-engkek Ipin sambil tersenyum menyeringai. Kak Ros yang melihat kejadian itu langsung menjerit dengan seketika. Kemudian Kak Ros jadi sasaran berikutnya. Si Upin ini berlari ke arah Kak Ros dan sama seperti Ipin tadi. Saking kerasnya jeritan Ros, Tok Dalang pun datang. Ada apa itu? Tapi it's too late. Udah terlambat. Ros dan Ipin, they are gone. Kemudian karena panik, si Tok Dalang ini akhirnya mencari Upin kemana-mana. Si Tok Dalang mengendarai sepeda motornya dan mencari Upin. Malam itu, Tok Dalang menemukan Upin di tempat di mana orang tuanya dimakamkan. Seketika itu juga, karena mendengar suara sepeda motor kan, si Upin ini langsung menoleh ke arah Tok Dalang. Menolehnya gimana? Wajahnya terkoyak dengan darah mengalir melalui matanya, kayak nangis gede ya, nangis darah. Di kuburan itu tertulis nama Rose dan Ipin. Tulisan itu ditulis menggunakan darah. Tok Dalang tiba-tiba menghampiri Upin. Tiba-tiba Upin menghilang begitu saja. Tahun demi tahun berlalu. Beberapa tahun kemudian, sebuah perusahaan mengambil kisah Upin Ipin itu tadi menjadi acara animasi anak-anak. Saat mereka menghidupkan komputer yang isinya itu tentu aja ada proyek animasi Upin Ipin itu tadi ya. Mereka melihat makhluk yang sangat-sangat mengganggu tiba-tiba muncul di perangkat lunak mereka. Entitas itu berwujud hitam dengan mata merah menyala. Kemudian listrik tiba-tiba padam. Alhasil semua orang yang ada di studio itu ketakutan. Ketika lampunya udah menyala, mereka tiba-tiba melihat tulisan berdarah di dinding dan di lantai dan bertuliskan Ipin, Rose, dan di situ juga ada gambarnya yang sangat-sangat creepy, yaitu gambarnya Upin yang sedang tersenyum menyeringai. Beberapa hari berlalu, mereka menyelesaikan episode pertama dari serial kartun tersebut dan kemudian mereka merilisnya. Suatu hari setelah ditayangkannya episode perdana dari serial tersebut, ada seorang anak yang ketika sang anak itu melihat episode dari serial itu, tiba-tiba dia melihat sosok menyeramkan. Ini kayaknya muncul gitu ya di dalam kartunnya. Awalnya orang tua si anak itu enggak mempercayainya. Tapi kemudian keesokan harinya orang tuanya ini shock, terkejut karena melihat sang putra yang dicintainya itu tadi udah nggak ada. Pasca menonton itu tadi ya, again meninggalnya ini dalam keadaan yang miris ya. Selain itu juga di dinding kamarnya terdapat gambar senyuman yang creepy. Wah, sama kayak yang di studio itu tadi. Cuman bedanya ini gambar doang. Karena kejadian tersebut, perusahaan akhirnya memutuskan untuk menghapus semua episode-episodenya sebelum ditonton lebih banyak orang. Tapi semua itu udah terlambat. Serial tersebut telah menyebabkan orang-orang bablas.
Hingga saat ini episode tersebut dilarang untuk dipublikasikan, dilarang tayang. Bukan tanpa alasan, karena di dalam episode tersebut ketika kita menontonnya itu akan terjadi hal-hal yang mengerikan. Salah satunya adalah aktivitas paranormal atau paranormal activity. Lost episode, jadi hilang episode. Dan cerita creepypasta atau lost episode Upin Ipin creepypasta kali ini kita temukan dari situs reddit.com yang mana dibuat oleh It's X Fix ITZ X besar FIQ, dan judulnya adalah The Spirit of Upin. Dan kita ngomong lagi, berkali-kali kita ngomong, sekali lagi kita ngomong, udah berapa kali kita ngomong, ini hanyalah sebuah creepypasta aja, jangan dianggap serius ya. Bagi kalian yang suka cerita-cerita horor kan jadi wah menarik nih. Dan itu dia tadi tentang Upin Ipin, beberapa cerita-cerita creepypasta mengenai lost episode Upin Ipin yang kita temukan di internet. Kalau menurut kita ceritanya cukup serem sih. Yang kedua itu. Dan gimana menurut kalian tentang cerita creepypasta dari Upin Ipin itu tadi? Apakah menurut kalian ceritanya menyeramkan? Atau bahkan mungkin kalian pernah menemukan cerita-cerita creepypasta lain mengenai Upin Ipin? Kalian bisa banget share aja di bawah. Dan mungkin gitu aja perjumpaan kita pada video spesial kali ini, Malming Spooky. Jika kalian suka video ini, please klik like, share, subscribe, klik icon loncengnya biar kalau kita upload video terbaru itu bisa langsung masuk ke notif kalian. Jangan lupa juga follow Instagram kita @bersilizon. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada salah-salah kata, perbuatan, dan juga informasi. Terima kasih dan matur nuwun. Sampai jumpa di video kita yang berikutnya. Jangan lupa juga tonton video kita yang ada di samping. Support kita terus agar kita semangat untuk membuat video yang lebih creepy lagi untuk kalian semua. Klik juga yang ada di bawah. Dan mungkin jika kalian ada ide-ide yang menarik lainnya, yang creepy lainnya, kalian langsung aja kirimkan ke DM Instagram kita @bersilizon, atau langsung aja kalian komen di bawah. Terima kasih udah menonton video ini. Thank you. See you in the next video dan bye.